Kan ini kita sudah belajar prinsip lain yang berbeda dari prinsip yang kita pelajari di pekan lalu ya. Kalau pelajaran pertama sekolah sahabat kita, pekan lalu kita belajar bagaimana prinsip mindset yang harus kita tanamkan ketika kita akan mempelajari, kita akan menggali nubuatan itu. Nah sekarang prinsipnya lebih praktikal, prinsipnya itu lebih teknis ya. Karena kita akan melihat bahwa nubuatan itu sudah ada disebutkan sepanjang Alkitab dan pada mulanya itu di kitab Kejadian. Jadi sebelum Wahyu itu di Wahyu atau Daniel itu sudah ada sebelum itu dan Tuhan sudah menyingkapkannya di Kejadian. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan Pendeta Praban Barnalim. Shalom, selamat hari sahabat pendeta. Shalom, selamat hari sahabat Alicia dan juga para pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita bertemu kembali pada jam yang indah ini. Ya Pak Pendeta, senang sekali boleh bertemu dengan Pak Pendeta kembali pada segmen diskusi sekolah sahabat. Dan pelajaran kita ini sungguh sangat, menurut saya secara pribadi, sungguh sangat berbeda. Kalau misalnya biasanya kita tuh belajar tentang nubuatan, sekarang kita belajar bagaimana cara mempelajari nubuatan itu sendiri. Dan untuk saya yang ya orang muda ini ya Pak Pendeta, yang kalau udah dengar kata nubuatan itu sungguh rasanya berat sekali kayaknya. Ini sungguh sangat sulit untuk dipelajari, memakan waktu yang cukup lama untuk mempelajari nubuatan ini. Tapi dari penulis sekolah sahabat kita ini menyingkapkan bagaimana cara mempelajarinya, tetapi dari dasar yang kita sangat familiar ya dengan kitab Kejadian ini ya. Karena saya dari kecil diceritakan tentang Adam dan Hawa, mulai habis itu Abraham, Israel, itu mulainya dari Kejadian. Jadi menurut saya ini sangat baik untuk kita yang awam untuk mempelajari bagaimana cara mempelajarinya dari kitab Kejadian. Baik Pak Pendeta, di pendahuluan buku ini sekilas disebutkan contoh-contoh penafsiran nubuatan Alkitab Pak Pendeta. Dan bagaimana sih sebenarnya Pak Pendeta cara gereja Kristen untuk menjelaskan atau menafsirkan lambang-lambang atau simbol-simbol yang ada di Alkitab yang sepertinya tidak make sense gitu? Iya. Terima kasih Alicia atas pertanyaan itu ya. Memang satu kuartal ini atau 3 bulan ini ya, ini adalah minggu yang kedua kita mempelajari topik besarnya itu adalah bagaimana cara mempelajari nubuatan Alkitab. Ya tentu pertama-tama ya saya ingin membahas yang sangat dasar ya. Alkitab itu terdiri dari 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa disebut Perjanjian Lama? Karena ditulis sebelum Yesus lahir. Dan kenapa disebut Perjanjian Baru? Karena ditulis sesudah Yesus lahir. Tapi dia punya perjanjiannya itu sama. Hanya bedanya metodenya saja. Kemudian yang kedua ya, di Perjanjian Lama itu ada 39 buku, dan di Perjanjian Baru itu ada 27 buku. Nah, ditulis oleh para nabi dan rasul. Kalau di dalam Perjanjian Lama kita sebut nabi, ya. Kalau dalam Perjanjian Baru kita sebut rasul pada umumnya, ya, Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Matius. Walaupun ada juga yang tidak disebut rasul seperti Lukas, ya kan dia adalah seorang dokter. Kemudian ya kurun waktu Alkitab ini ya, buku pertama itu buku Kejadian dan buku terakhir yaitu buku Wahyu itu kurun waktunya lebih kurang antara 1500 sampai 1600 tahun. Jadi buku pertama ditulis abad ke-15 sebelum Yesus lahir, lalu buku terakhir ditulis abad pertama, ya akhir abad pertama setelah Yesus lahir. Nah, yang perlu kita ketahui ya, berdasarkan 2 Petrus 1 ayat 19 dan 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah
bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Maksudnya kehendak sendiri itu kehendak kita. Kenapa? Karena tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, pikiran manusia, ataupun kemampuan manusia. Tapi oleh Roh Kudus, oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi, nabi-nabi di Perjanjian Lama dan rasul-rasul di Perjanjian Baru itu, ya, mereka itu mendapatkan karunia nubuat. Semua itu dapat karunia nubuat. Dan karunia nubuat itu, ya, adalah salah satu karunia rohani dari Roh Kudus. Ada banyak karunia rohani. Nah, salah satunya adalah karunia nubuat. Memang tidak semua orang mendapatkan karunia nubuat. Nah, yang mendapatkan karunia nubuat itu disebut nabi ataupun rasul. Ya. Nah, mereka-mereka ini ya yang lebih kurang jumlahnya ya hampir 40 lah penulis ya. Mereka ini mendapatkan wahyu. Ini istilah juga Alicia ya. Kita selalu berpikir wahyu itu adalah yang buku terakhir. Wahyu itu adalah penyataan. Ya, Allah mengungkapkan dirinya, kehendaknya kepada para nabi dan juga kepada rasul. Itu disebut wahyu. Lalu para nabi dan para rasul ini melihat, mendengar, ya, melalui mimpi atau melalui penglihatan. Nah, pada waktu mereka mendengar, melihat, merasakan, ya, itu kan masuk ke pikiran. Nah, pikiran mereka ini diilhami oleh Roh Kudus. Lalu mereka tulis. Ada juga yang tidak menulis, tidak semua nabi menulis, ya, tidak semua rasul menulis, ya. Tapi yang ada dalam Alkitab ini adalah yang ditulis oleh nabi dan rasul yang pikirannya diilhami, ya, oleh Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya ya kalau kita melihat gaya penulisan ya dari penulis-penulis Alkitab ini sesuai dengan dia punya latar belakang. Nah, latar belakang ya seperti contohnya Paulus ya. Pak Petrus pernah ingatkan, hei kalau kamu belajar tulisan Rasul Paulus tuh hati-hati ya. Dia itu latar belakangnya pendidikannya tinggi sekali ya dibandingkan dengan saya. Seorang nelayan itu kan sederhana sekali. Nah, gitu. Kalau kamu baca tulisan Daud, ya itu adalah seorang pemusik, ya, seorang yang cinta kepada alam. Jadi kamu harus tahu latar belakangnya seperti itu. Nah, itulah sebabnya, ya, pada saat kita mempelajari kitab suci ini, ya Alkitab ini, ya, yang berjumlah 66 buku. Karena Roh Kudus yang mengilhami Nabi Musa yang menulis kitab Kejadian dan juga yang mengilhami Rasul Yohanes yang menulis buku Wahyu. Dan diantaranya ada Nabi dan Rasul ya yang semuanya diilhami oleh Roh Kudus ya. Itulah sebabnya selalu ada dia punya benang merahnya, selalu ada kaitannya. Ya, selalu ada kaitannya. Itulah sebabnya, tidak boleh kita yang membaca Alkitab saat ini menginterpretasikannya menurut kehendak kita sendiri. Kalau begitu, bagaimana? Biarkanlah ya Alkitab itu menerjemahkan, menafsirkan Alkitab itu sendiri. Hanya memang betul ya di dalam dunia kekristenan ya, dalam menafsirkan nubuatan itu. Nah, di dalam kitab itu, ya, dalam Alkitab kita, ada 2 buku yang berbicara mengenai nubuatan akhir zaman, yaitu kitab Daniel dan juga kitab Wahyu. Satu di Perjanjian Lama dan juga satu di Perjanjian Baru. Tapi yang lain-lain juga, nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul ada juga bicara mengenai nubuatan seperti Rasul Paulus contohnya. Dia juga ada bicara mengenai nubuatan Matius contohnya juga bicara. Demikian juga Nabi Yesaya, Nabi Yeremia ada nubuatan-nubuatan. Bahkan Nabi Musa juga bicara mengenai nubuatan. Apa itu nubuatan ya? Nubuatan itu ya adalah peristiwa yang akan terjadi
dari sejak nabi itu diberitahukan oleh Allah yang akan terjadi dan pasti terjadi. Kenapa? Karena yang mengungkapkan itu adalah Allah. Allah itu tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya memang seperti saya bilang tadi, di dalam dunia kekristenan ya, uh, ada ya cara menginterpretasinya ini uh, berbeda-beda. Ya. Dalam hal menginterpretasikan uh, nubuatan Alkitab. Yang kalau menurut teori ya itu ya ini saya bisa singkatkan sedikit dari segi sejarahnya. Itu ya lebih kurang ya 10 abad pertama itu ya setelah Yesus ya lahir dan naik sorga, itu kebanyakan ya penafsir Alkitab ya itu hanya menggunakan alegori, maksudnya oh ini ada lambang, oh ini artinya kayak begitu. Lalu di abad yang ke-12 ya muncul interpretasi, ternyata Alkitab ini bukan cuma yang sifatnya rohani saja. Enggak, bukannya hal-hal yang rohani ya. Ya, hal-hal yang lambang lalu makna rohaninya apa? Ya, kiasan ini maknanya rohaninya apa? Itu boleh ya. Tapi bukan hanya itu. Apalagi waktu mereka pelajari kitab Daniel dan kitab Wahyu. Wah, ini bicara mengenai ini bicara di abad ke-12 ya. Abad ke-12 setelah Yesus ya, setelah Masehi. Jadi penterjemah penafsiran kita ini melihat, oh ini ada yang memang nubuatan-nubuatan yang terjadi sebelum zaman Yesus. Ya, dinubuatkan contohnya oleh Nabi Yesaya mengenai Yesus, lalu dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nah itu, Daniel itu kan di abad yang ke-6. Jadi dia melihatnya di abad ke-12 ini ada yang terjadi di masa lalu. Nah, gitu. Lalu buat dia sendiri, ya kan dia hidup di abad yang ke-12. Ternyata ada nubuatan ini dalam Daniel dan Wahyu, ya secara khusus, yang berkaitan dengan zaman di mana dia tinggal. Kemudian dia juga ternyata buku Daniel dan Wahyu ini ada yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Nah, masa yang akan datang itu dari abad ke-12 sampai ke zaman kita. Nah, buat kita, waktu melihat ini, oh ini masa lalu ini. Ada juga yang masa sekarang, ada juga yang masa akan datang. Nah, itu adalah perkembangan. Kemudian yang ketiga, ya, ini muncul setelah abad yang ke-12 itu munculnya di abad yang ke-16. Ya, abad yang ke-16. Nah itu saudara-saudara muncul di abad yang ke-16 ini berbarengan ini. Dua tokoh ini berbarengan ya. Dia dalam mempelajari, mereka mempelajari nubuatan ini ya. Oh ini nggak ada hubungannya dengan masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Yang pertama, yang satu bilang ini hanya berhubungan dengan masa lalu. Apalagi kalau baca buku Wahyu itu ya. Kan Wahyu itu kan ada 22 pasal ya. Kemudian dari pasal 1 sampai pasal 12 ini berkaitan dengan orang Yahudi. Lalu pasal 13 sampai pasal yang ke-19 ini berkaitan dengan orang-orang paganisme. Jadi tapi itu semuanya masa lalu. Nggak ada hubungannya dengan masa sekarang. Apa masa yang akan datang. Lalu muncul lagi yang setelah dia itu, muncul lagi mengambilkan interpretasi. Ini yang banyak dipegang oleh dunia kekristenan saat ini. Yaitu waktu mereka mempelajari buku Wahyu ya. Wahyu 1 sampai 3 itu masa lalu. Wahyu 4 sampai 22 itu masa yang akan datang. Wahyu 4 sampai Wahyu 22 itu kan 22 pasal. Nah itu akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang sekarang-sekarang ini tidak ada hubungannya. Itu di abad yang ke-16. Jadi sekarang-sekarang ini maksudnya itu di abad yang ke-16 ini tidak ada hubungannya. Jadi dua interpreter ini ya berlawanan sekali dengan yang interpreter di abad yang ke-12. Nah sayangnya di dalam dunia kekristenan saat ini yang paling banyak adalah yang hanya bicara mengenai masa akan datang. Ya, seperti ya masa akan datang yang berkaitan dengan pengangkatan ya. Hanya fokusnya ke sana. Ya, sedangkan ada juga yang memegang ya pandangan
Masa lalu, sekarang, dan juga yang akan datang. Nah, buku Daniel dan buku Wahyu memberitahukan kepada kita, ya, bila mana kita mau menerjemahkan, menafsirkan Alkitab, itu masa lalu, berkaitan dengan masa sekarang, dan juga berkaitan dengan masa yang akan datang. Begitulah yang mudah-mudahan. Nah, dalam kita mempelajari pelajaran Alkitab, ya, kali ini, ya, kita berpusatkan, ya, baik masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, berpusatkan kepada Yesus. Ini kalau kita belajar, ya. Kalau kita belajar itu seperti itu. Kenapa begitu? Seperti saya bilang tadi, perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama perjanjiannya, hanya beda metodenya. Samanya bagaimana? Dalam perjanjian lama, Allah yang menyembuhkan. Dalam perjanjian baru, firman Allah menjadi manusia, yaitu Yesus menyelamatkan. Hanya metodenya. Di perjanjian lama, itu adalah lambang domba. Di perjanjian baru, Yesuslah anak domba Allah yang sesungguhnya. Dan Yesus sendiri mengatakan ini dalam buku Yohanes pasal yang kelima, ya, ayat yang ke-29 itu, ya, mengatakan, atau 30 bisa dicek, ya. Kamu orang Yahudi menyelidiki kitab-kitab suci. Nah, di zaman Yesus yang ada cuma perjanjian lama. Karena kamu menyangka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Namun, walaupun kitab-kitab suci itu berkata tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku. Kitab-kitab suci yang mana itu? Yang di perjanjian lama berbicara mengenai Yesus. Di perjanjian baru bicara juga mengenai Yesus. Nah, dengan kategori seperti ini, ya, kita belajar satu kuartal ini atau satu triwulan ini adalah kita punya fokus selalu dikaitkan dengan siapa? Dengan Yesus. Memang pendalamannya agak panjang, ya, Alicia, tapi itu bagus untuk fondasi kita semua, supaya kita boleh mengerti. Ya, namanya juga bagaimana cara untuk mentafsirkan Alkitab. Terima kasih, Alicia. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Tentunya tadi highlight poinnya Pak Pendeta itu adalah untuk menafsirkan apa yang ada di Alkitab harus menggunakan Alkitab itu sendiri, jangan pakai yang lain-lain gitu ya Pak Pendeta. Nah, ternyata kan banyak sekali aliran agama Kristen yang saat ini pada abad ke-20 ini kan berusaha juga gitu untuk menafsirkan, untuk mempelajari lambang dan simbol-simbol dalam Alkitab ini Pak Pendeta. Mungkin boleh Pak Pendeta menjelaskan secara lebih rinci lagi bagaimana cara mereka untuk menafsirkan lambang-lambang dan simbol ini dan apa perbedaannya dengan yang tadi Pak Pendeta sampaikan? Iya, jadi sebagai contoh, ya, Alicia, ada salah seorang sahabat saya lah, ya, ataupun anggota gereja gitu, ya. Waktu terjadi perang Ukraina dengan Rusia yang sampai sekarang masih berlangsung, dia lihat ini, di mana di Rusia itu kan banyak beruang, ya. Beruang itu kan memang tinggal di musim daerah yang dingin. Jadi beruang itu adalah Rusia. Nah, itu kan, itu modern interpretasi itu banyak sekali begitu. Tapi kalau kita lihat dalam buku Daniel, ya, pasal yang ke-7 contohnya, itu ada beberapa binatang, ada 4 binatang. Yang pertama itu, ya, singa, ya, kemudian beruang, kemudian macan tutul, lalu binatang yang keempat. Nah, di buku Wahyu juga begitu, Wahyu pasal 13. Hanya dibalik. Yang pertama yang kelihatan itu adalah macan yang keempat, yaitu habis itu macan tutul, seperti beruang, seperti singa. Itu aja sudah memberikan kepada kita bahwa Daniel pasal 7 dan dengan pasal 12 ini berkaitan. Pasal 13, ya, Wahyu pasal 13 maksud saya. Daniel 7 berkaitannya kenapa? Karena dari Daniel, singa. Habis singa, beruang. Habis beruang, kemudian apa? Macan tutul. Baru binatang yang keempat. Nah, kalau si Yohanes dikasih tunjuknya, beruang dulu, binatang yang keempat dulu. Lalu macan tutul. Kemudian beruang. Lalu apa? Singa. Kenapa begitu kebalikannya? Karena itu masa lalu. Kadang-kadang Daniel, kalau lihat singa dan beruang, itu masa depan buat Daniel dari segi waktu. Nah, siapa beruang itu? Ya, untuk mengatai beruang itu adalah kerajaan yang muncul setelah singa. Nah,
Nah, untuk mentafsir Daniel, baca buku Daniel pasal 2 dan juga Daniel pasal yang ke-8. Itu disebutkan ternyata di situ adalah kerajaan kedua ya setelah Babylon, yaitu Medo Persia. Habis Medo Persia, dalam buku Daniel pasal yang ke-8 disebutkan itu adalah Yunani. Jadi itulah yang disebutkan Elisia, biarkan Alkitab itu berkata. Nah, contohnya Elisia di tangan saya ini ya ada gelas. Nah, gelas ini ada airnya. Ya, jadi ambillah air itu dari dalam. Jangan tambahkan air ke dalam. Nah, kalau kita mau mengimitasikan Alkitab, jangan lihat yang di luar, lalu masukkan ke dalam Alkitab. Enggak. Jadi bisa keliru kalau begitu. Ya, kita ambil dulu apa yang ada di dalam Alkitab. Kita pelajari prinsip-prinsipnya. Kemudian apa? Baru keluar. Ah, itulah. Ya. Oke, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Alicia. Semangat gitu ya, ngambilnya dari Alkitab bukan dari yang lain. Kalau gitu kita masuk ke dalam Alkitabnya ya Pak Pendeta ya. Kita akan Ya. kita akan membahas mengapa ya Pak Pendeta Kitab Kejadian ini penting untuk mempelajari buku Wahyu, buku Daniel, karena yang seperti yang Pak Pendeta sudah sampaikan di pendahuluan tadi. Karena ternyata banyak sekali simbol-simbol yang ada dalam buku Wahyu itu diambil dari catatan-catatan yang ada di dalam buku Kejadian. Nah, mungkin kita akan menilik sedikit mengapa Allah memilih jalan ini gitu. Mungkin pikiran Allah tidak bisa kita selami, tapi dari catatan-catatan yang ada di buku Wahyu dan di buku Kejadian mungkin kita boleh menyingkap sedikit kali ya Pak Pendeta. Kenapa ini penting Allah harus menyingkapkan sesuatu yang ada di buku Wahyu yang tadi Pak Pendeta, buku yang dituliskan untuk nubuatan, itu ada di Kejadian juga. Buku yang mula-mula yang mungkin semua orang mungkin dari kecil mempelajari pasti buku Kejadian, dari Adam dan Hawa, dari kisah Abraham, Pak Pendeta. Iya, kenapa? Itu kan pertanyaannya, toh? Ya, kenapa? Karena memang buku Kejadian itu, ya, itu adalah buku pada mulanya. Jadi kan kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya. Sebetulnya ya, itu dia punya judul aslinya di dalam bahasa Ibrani, pada mulanya. Jadi ya kenapa disebut Kejadian? Ya karena memang banyak kejadian-kejadian di situ. Contohnya kejadian penciptaan, kejadian masuknya dosa, kemudian kejadian air bah, ya kan? Kejadian Menara Babel itu kan. Tapi kalau kita mau gunakan istilah pada mulanya, itu bisa juga karena buku Kejadian itu berbicara mengenai asal muasal penciptaan. Yaitu yang kedua berbicara mengenai asal muasal dosa di dunia ini. Yang ketiga berbicara mengenai asal kematian pertama itu. Yang keempat ya itu berbicara mengenai air bah, asal pertama-tama atau asal muasal hujan. Yang kelima itu berbicara mengenai berbagai macam bahasa yang sekarang kita lihat ini ada di situ. Yang keenam ya berbicara mengenai asal muasal anak domba. Ya berbicara ya begitu dan seterusnya, bicara mengenai kasih, bicara mengenai. Jadi memang ya itu satu ya alasan karena bicara begitu. Dan yang kedua, ya, kalau kita bicara mengenai Kejadian, itu adalah buku yang tertulis, yang diilhami oleh Roh Kudus. Jadi, seperti fondasi. Karena kan Alkitab itu kan saya bilang tadi ada 66 buku. 39 dan 27. Lama dan baru. Nah, yang pertama itu fondasinya. Sehingga yang lain-lain ini ya Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kemudian Joshua, Hakim-Hakim ya dan seterusnya sampai kepada buku Matius, Markus, Lukas dan seterusnya itu memang bicara
Abraham disebutkan di sini. Makanya disebut Kejadian itu adalah buku pertama, fondasi untuk buat kita mengerti nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Atau membuat kita mengerti Alkitab itu sendiri. Amin. Jadi memang fondasinya harus dipelajari, bukan cuma belajar cerita-ceritanya, tapi memang kita harus menyingkapkan beberapa hal yang ternyata kasih itu ada mulainya dari situ. Semuanya permulaan, karena memang Kejadian mula-mula apa yang diciptakan oleh Allah. Baiklah Pak Pendeta, kalau gitu ada kisah di Kejadian, kita semua sudah tahu bahwa Ishak pengorbanan Ishak, kita sudah sama-sama tahu peristiwa pengorbanan Ishak, dan apa hubungannya dengan simbol anak domba Allah yang ada di buku Wahyu, Pak Pendeta? Iya, ya. Itu itu kan diambil dari buku Kejadian pasal yang ke-22. Itu cerita mengenai Abraham dan Ishak. Nah, di dalam Kejadian pasal 22 itu ya ada pertama kali disebutkan anak domba. Itu. Ya. Itu mesti dibaca ceritanya. Ya, dibaca ceritanya. Allah yang meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak. Nah, siapa anaknya ini? Adalah anak yang unik, ya. Kenapa disebut anak yang unik? Ya, kalau bahasanya anak yang tunggal, ya. Kita tahu, ya, Abraham itu bukan cuma punya anak Ishak, tapi dia juga ada Ismail dan juga ada anak-anak yang lain dari keturah, ya, istri yang wanita yang dinikahi setelah Sarah meninggal. Ya, ada anaknya, salah satunya yang saya ingat tuh Midian contohnya. Nah, kenapa itu disebut tunggal? Ya, karena memang itu adalah janji Tuhan kepada Abraham dan kepada Sarah. Ya, mereka kan ini yang dipimpin oleh Tuhan keluar dari Ur, ya, keluar dari kota Kasdim, ya, keluar dari kota penyembahan berhala. Tuhan bilang sama mereka berdua, keturunanmu, ya, melalui keturunan semua bangsa di dunia ini mendapatkan berkat. Jadi Tuhan bilang itu dua kepada mereka berdua. Jadi ini ya, kalau Tuhan bilang A ya A, itu pasti terjadi. Ditunggu-tunggu 25 tahun, udah datang-datang itu. Nah, selama menunggu itu, baru 10 tahun ya, Sarah punya ide ini. Ayo ambil itu si Hagar. Sarah punya ide. Itulah namanya ya, Tuhan, kalau Tuhan bilang, jangan coba-coba untuk apa campur-campur begitu. Jangan pakai pemikiran. Ini kan nubuatan yang Tuhan kasih kepada Abraham. Kamu akan punya anak, sabar aja. Tapi lah, si Sarah ini mau menggenapkan. Makanya muncullah Hagar dan juga Ismail. Jadi dari segi itu tunggal, ya, dari segi perkataan Tuhan kepada mereka berdua. Dan unik. Dan Ishak ini adalah anak yang dikasihi oleh Abraham. Iya. Jadi ya, Ishak itu anak baik. Ya, semuanya, ya, itu perjalanan 3 hari itu kan, ya, menuju Bukit Moria. Ya, Ishak nurut aja. Setiap ditanya nanti Tuhan sediakan. Waktu sampai di Bukit Moria, semua sudah disiapkan. Ishak itu, ya, mau dikorbankan, mau dikurbankan, mau dijadikan kurban. Ya. Nah, di situ Tuhan bersabda, jangan kau apa-apakan anakmu itu. Karena aku tahu sekarang. Itu ya kalau kita mau dramatisir, ya, aduh. Abraham, kamu ini luar biasa. Padahal kamu ini mengasihi anakmu ini luar biasa. Luar biasa. Seolah-olah Allah berkata, ya, kamu itu merasakan yang aku rasakan saat ini. Nanti, kan Allah Maha tahu. Itu salah satu ciri kealahan itu. Selain tidak berubah tadi, kemudian juga Maha tahu. Saudara bayangkan itu. Aduh Abraham, kamu sudah merefleksikan apa yang aku buat nanti.
Dalam buku Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah. Ya toh? Itu. Jangan kau apa-apakan dia. Itu ada kurban. Aku menyiapkan. Sempat sebelumnya uh, si Ishak bertanya. Semua sudah sedia. Di mana anak domba itu, Bapak? Nah, ini pertanyaan, di mana anak domba itu? Ya biasanya kita kalau baca, di mana anak domba itu ya, gitu kan? Itu cuma stop di situ, ya kan? Tapi pelajaran kita minggu ini memberitahukan itu pertanyaan Ishak. Di mana anak domba itu? Terngiang-ngiang sepanjang zaman dari sajak Abraham. Karena pertama kali anak domba itu disebutkan di mana? Di zaman Abraham itu. Walaupun ya secara prinsip kita sudah bisa mengkaitkan semuanya itu. Dan sejak itu muncullah darah anak domba. Pada waktu zaman Musa, waktu mereka keluar dari Mesir, itu kan yang yang kita sebut Paskah, ditaruh anak domba di situ. Kemudian sejak itu juga pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan ada di padang Sinai atau padang belantara di bukit Sinai, mereka setiap kali berdosa membawa anak domba. Terus berlangsung. Sampai pada zaman Yohanes. Zaman Yesus maksudnya. Dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah. Dan terus sampai buku Wahyu. Itulah rentetannya, benang merahnya itu begitu. Kenapa bisa begitu? Roh Tuhan yang mengilhami para penulis ini. Nah, itu ya, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan daripada Alicia. Baik, Pak Pendeta, terima kasih banyak untuk jawabannya. Pak Pendeta, kita masuk kepada ada satu prinsip di yang penulis Sekolah Sahabat kita sampaikan, karena kan penulis Sekolah Sahabat ini kan menggunakan bahasa Inggris, dan di bahasa Inggris itu penyebutan pertama, first mention. Nah, apa sih maksudnya dari penyebutan pertama yang ada di pelajaran Sekolah Sahabat kita ini, Pak Pendeta? Karena cukup membingungkan kenapa harus ada prinsip penyebutan pertama ini harus dituliskan dan dijelaskan kepada kita semua untuk kita mengerti. Ya, Alicia, ya, untuk menjawab pertanyaan ini, saya sebagai pendeta ya selalu gunakan prinsip ini. Ya, selalu saya mencari ya di mana kata itu baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Greka pertama kali disebutkan. Lalu setelah ketemu ya, baca itu dia punya konteks ceritanya, alur ceritanya. Lalu kita boleh mendapatkan makna dari yang pertama itu. Itu penting sekali, Alicia. Kalau kita mau menerjemahkan atau menafsirkan, ya bukan menerjemahkan, atau mau mempelajari nubuatan, mesti cari pertama kali itu disebutnya di mana. Nah, seperti tadi, ya kan, bicara mengenai anak domba, pertama kali itu disebutkan di Kejadian pasal 22. Waktu bicara mengenai kasih, disebutkan juga dalam Kejadian pasal yang ke-22. Ya. Nah, gimana Pak Pendeta? Saya bisa tahu ini pertama. Ini kan Alkitab ini ya, sama seperti ya cari jarum ya di dalam lautan. Begitu toh. Ya kan? Ya kan, Alkitab itu jangan lupa. Ada, ya mungkin kalau jarum lautan terlalu luas ya, itu ada 66 buku, 39 dan 27. Ya kan? Belum lagi pasalnya, belum lagi ayat-ayatnya. Itu cari aja di Google. Nggak perlu saya kasih tahu. Nah, ada satu metode ya untuk mencari tahu itu, ya, yaitu menggunakan konkordan. Apa ini konkordan? Konkordan adalah ayat-ayat yang ditulis berdasarkan abjad. Jadi contohnya, mau tahu mengenai Adam, wah, gunakan konkordan itu. Dari buku Kejadian sampai buku Wahyu itu ketahuan di mana aja nama Adam itu ada. Oke. Terus konkordan bahasa Indonesia itu. Nah, konkordan itu juga ada bahasa Inggris, ya. Pakai konkordan bahasa yang disebut dengan Young and Strong. Nah, itu biasanya begitu kalau kita di sekolah diajarannya Young and Strong konkordan.
Tetapi ada lagi yang baik, itu kita gunakan konkordan dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Nah itu ya, itu ada. Kita kalau di Google, ya kita gunakan aja blueletterbible.com. Sudah semua di situ. Cuma mesti ngerti bahasa Inggris. Di situ ada bahasa Ibraninya, ada juga bahasa apa? Bahasa Grikanya. Itu yang paling gampang tuh, begitu. Jadi, kenapa itu apa? Penting untuk mempelajari yang pertama. Karena fondasinya itu di situ. Ya kan? Kalau meletakkan batu yang nomor 10, mesti mulai dengan yang pertama. Buku Kejadian itu buku yang pertama. Jadi, prinsip penyebutan yang pertama itu penting sekali. Nah, itu juga perlu diketahui, misalnya kita mempelajari tiap-tiap Alkitab ya. Kapan ini pertama kali disebutkan dalam Perjanjian Baru? Contohnya begitu. Kita lihat. Kita gunakan konkordan, kita lihat bahasa aslinya. Bahasa Yunani atau bahasa apa? Bahasa Greka. Nggak susah itu. Itu prinsip yang kita pelajari ya. Lalu yang kedua juga kalau mau tambahkan tapi tidak disebut dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini ya, yaitu prinsip yang diulang-ulang, itu juga penting. Itulah mudah-mudahan menjawab pertanyaan daripada Alicia. Pak Pendeta, tadi prinsip yang diulang-ulang itu sama seperti jawaban dari Abraham ya. Kalau misalnya kita baca, kebetulan teman saya itu mereka kayak buat video untuk pelajaran sekolah sahabat ini juga pakai bahasa Greka ya dan bahasa Ibrani. Jadi dibilang di situ Abraham itu ketika Ishak bertanya, Ishak kan tanya terus ya Pak Pendeta, di mana korban bakaran itu? Abraham jawabnya nanti disediakan. Itu diulang-ulang terus, itu seperti menggambarkan dia udah nggak tahu lagi mau ngomong apa kali ya, udah nggak punya kata-kata lagi, udah cuman bisa bilang itu aja. Jadi bagaimanakah kita boleh menghubungkan ini ketika ini merupakan peristiwa di Golgota juga Pak Pendeta, di mana biarlah cawan ini berlalu gitu kan. Sebenarnya Ishak itu juga mungkin sudah merasa ya, tidak ada domba, tidak ada ini, cuma ada saya dan saya sudah mau diikat. Mungkin dia sudah seperti mempasrahkan diri dengan bertanya, di manakah domba itu kan Pak Pendeta. Dan mungkin Pak Pendeta boleh jelaskan supaya kita juga makin mendalami bahwa di mana anak domba Allah mati di sana itu, bagaimana kita melihat Yesus itu ternyata sebagai domba penggantinya Pak Pendeta. Iya, terima kasih Alicia ya. Tadi memang saya ada sebut diulang-ulang itu ya, kan berarti bahwa Abraham udah kehabisan jawaban, udah nggak tahu lagi mau bagaimana, udah itu aja diulang-ulang, begitu kan tadi pengertian? Enggak. Kalau dalam mempelajari Alkitab atau nubuatan, prinsip pertama kali disebutkan, itu kita harus pelajari. Nah, waktu kita pelajari itu, kita pelajari ceritanya, lalu dapatkan maknanya. Prinsip yang kedua adalah kalau sampai itu diulang, seperti cerita Abraham tadi, Yehova Jireh, Allah menyiapkan. Itu artinya penting, pekabaran penting yang kita bisa dapatkan dari cerita itu. Artinya memang ya itu aplikasinya sudah Tuhan menyediakan ya dalam segala kesulitan apapun Tuhan menyediakan. Itu penting sekali. Nah, bagaimana ini kaitannya Ishak, ya, cerita Ishak dengan cerita Yesus di mana? Disalib, itu kan begitu, ya. Tadi memang saya sudah singgung. Pertama kali kata kasih, ya, atau Ahab, ya, disebutkan memang di dalam buku Kejadian pasal 22. Dalam cerita Abraham, yang diminta oleh Tuhan untuk mengkurbankan anaknya, Ishak. Alkitab mengatakan bahwa Ishak adalah anak yang kukasihi. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya, dalam Kejadian pasal 22 juga disebutkan, ya, di mana anak domba itu. Itu pertama kali, ya, dalam Kejadian pasal 22 disebutkan anak domba. Okay. Nah, kalau dari segi Abrahamnya, kita melihat Abraham itu mengasihi anaknya. Nah, ini
yang namanya kasih itu selalu ada pengorbanan. Itu makna kasih dalam Alkitab. Kasih itu mesti ada pengorbanan. Jadi kalau dibilang Abraham mengasihi anaknya, Abraham mengkurbankan anak. Itu kasih. Kan kalau manusia sekarang ini ya, kalau bicara mengenai kasih kan bukan mengkurbankan, bukan berkorban maksudnya, bukan penuh dengan pengorbanan. Katanya kamu sayang sama anak kamu, jangan dikasih dong. Kalau kamu kasih itu kamu nggak sayang. Kenapa bisa begitu? Karena dosa. Karena dosa. Jadi fokusnya kepada diri. Nah, tadinya Adam dan Hawa itu tidak begitu. Manusia itu waktu diciptakan tidak begitu. Kasih Allah itu adalah mengorbankan. Itu dari segi Abraham ya. Ya. Kemudian yang kedua, Ishak itu mau dikorbankan. Mau dikorbankan dan Ishak itu nurut. Nggak ada perlawanan dari Ishak. Nggak ada perlawanan dari Ishak. Itu baiknya Ishak itu begitu. Nggak ada perlawanan. Kan Ishak bisa saja ya melawan. Tapi ya begitulah ya. Ya, Abraham dan Ishak itu sebagai bapa dan anak. Ini harus kita bayangkan dalam dunia, dalam faith itu, dalam iman. Ya. Orang-orang yang beriman itu begitu. Iman itu menghasilkan penurutan. Orang yang dekat dengan Tuhan menghasilkan iman. Iman itu menghasilkan penurutan. Jadi Abraham dan Ishak mempunyai iman yang sama. Ya, makanya dia menurut. Nah, pada waktu detik-detik terakhir, Tuhan bilang stop. Nah, tadi yang saya bilang, saya dramatisir, aduh Abraham, perbuatan yang kamu lakukan ini betul-betul menggambarkan saya. Kalau saya baca dalam buku Yohanes 3 ayat 16. Ya kalau bahasa Indonesianya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya kan begitu. Kalau baca ayat 13 dan 14. 14 dan 15 dari buku Yohanes 3. Yang memang begitu harusnya. Apa terjadi dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 15? Sebagaimana Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Saudara, itu ditinggalkan itu maksudnya disalib. Ya, bukan seperti pengertian saya dulu ya. Oh ditinggikan itu mari kita tinggikan Yesus dalam hidup kita. Jangan tinggikan dirimu tapi tinggikan Yesus. Pengertian Alkitabiahnya, bagaimana saya bisa tahu? Karena dalam itu kan dalam buku Yohanes ya. Pasal 3 nanti Yohanes pasal yang ke-6 disebutkan di situ yang dimaksudkan Yesus ditinggikan itu adalah dia disalib. Jadi cara membaca Yohanes 3 itu ya ayat 16 ya. Dengan cara begitu Allah mengasihi dunia ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Yesus disalibkan. Yesus dikorbankan. Allah mengasihi dunia ini. Jadi ada kata kasih di situ. Allah mengasihi. Siapa Yesus itu? Baca itu Matius pasal 3 ayat 17. Markus pasal 1 ayat yang ke-11. Pada waktu Yesus dibaptis. Ada suara dari sorga. Inilah anak yang kukasihi. Nah, sama seperti perkataan Abraham. Jadi apa yang dibuat oleh Abraham itu refleksi. Yang kemudian ya, kalau dari Abraham itu mungkin 4.000 tahun kemudian. Mesti dihitung lagi ya. Akan terjadi luar biasanya itu. Seperti itu. Jadi ya. Lalu si Ishak ini kan udah dikorbankan, diganti
diganti. Diganti oleh anak domba. Itulah sebabnya Yesus jadi pengganti. Yesus jadi pengganti. Ya, kalau kita mau melihat kenapa ada istilah pengganti itu, ya, itu bicara mengenai kasih dan keadilan Allah. Allah mengasihi, karena dia mengasihi, sifat mengasihi itu berkorban atau berkorban. Jadi bohong kalau ada orang bilang bicara kasih-kasih tidak ada pengorbanan itu. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, seperti dirimu sendiri. Tapi nggak ada pengorbanan. Oh, itu hati-hati saudaraku. Yang namanya kasih di dalam Alkitab selalu berkorban. Selalu. Jadi kalau bilang Allah mengasihi dunia, artinya Allah mengkorbankan, Allah mengorbankan. Itulah kasih. Jadi Yesus, saudaraku, adalah anak domba Allah. Ya, anak domba Allah. Yang kalau kita baca lagi cerita-ceritanya, saudaraku, ya, waktu zaman Musa, ya, itu dibilang tak bercacat dan tak bercela. Ya, kenapa begitu? Ya, karena begini, saudaraku, domba-domba di zaman Musa ataupun setelah itu, saudaraku, ya, itu kan ya udah makin lama udah makin tidak bagus, makanya mesti pilih yang bagus, mesti tak cacat, tak bercela. Sebelum itu kan ada cerita begitu. Karena masih bagus-bagus, ya kan? Nah, sekarang kenapa tak bercacat dan tak bercela? Itu melambangkan Yesus. Yesus itu tidak boleh berdosa. Itulah sebabnya dari palungan sampai Golgota, setan mencoba Yesus supaya dia ada celah. Tapi Ibrani pasal 2 katakan, Yesus dicobai dalam segala hal, tapi dia tak berdosa. Dia itu tak bercacat. Supaya bisa jadi pengganti. Kenapa bisa jadi pengganti? Harusnya kita di situ. Harusnya si Ishak di situ. Kan begitu? Harusnya Ishak, harusnya kita yang dikorbankan. Tapi tidak bisa, kita ini berdosa. Kita ini bercacat, bercela, tidak bisa. Tidak ada manusia di dunia ini, satu pun. Nabi juga tidak bisa. Karena berdosa, semua nabi itu berdosa. Yang tidak berdosa, yang suci cuma Yesus. Makanya dia bisa menjadi pengganti. Kenapa begitu? Gara-gara satu orang, yaitu Adam. Semua berdosa. Nah, gara-gara Yesus, semua orang bisa digantikan. Jadi kematian Yesus itu menggantikan kita. Makanya dia mati. Harusnya kita yang mati. Tapi dia yang mati. Karena dia menggantikan kita. Kenapa begitu? Karena dia pertahankan hukum Allah. Upah dosa ialah maut. Ya, itu kan Roma pasal 6 ayat 3. Kemudian dalam 1 Yohanes 3:4, dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah. Orang yang melanggar hukum Allah, upahnya maut. Dan Yesus ambil itu upahnya. Supaya apa? Supaya hukum Tuhan itu tegak. Hukum Tuhan itu tegak. Kasihnya juga jadi tegak. Jadi hukum dan kasih itu berpadu di salib. Nah ini, ya, inilah maknanya, hubungannya antara Ishak dengan siapa? Dengan Yesus. Lalu yang lain juga, ya, disebutkan, ya, dalam buku Yohanes pasal 3 ayat 16 itu, ya. Dan juga dalam buku Yohanes 1 ayat yang ke-15 itu, ya. Firman menjadi manusia dan telah tinggal di dalam bersama dengan kita. Dan kita telah melihat kemuliaan anak tunggal. Ya kan, di situ kan? Kita telah melihat anak tunggal. Nah itu. Ishak disebut anak tunggal berdasarkan perjanjian Allah dengan siapa? Dengan Abraham dan siapa? Dan Sarah, ya, dengan Tuhan. Kenapa sampai muncul yang lain? Itu usaha manusia. Nah, Yesus itu tunggal di situ. Ya. Ada orang bilang, emangnya Allah beranak? Nah, Allah tidak beranak, saudaraku. Kunci aja tidak bisa kita bilang, anak kunci, emangnya kunci beranak. Anak tangga, emangnya tangga beranak. Tidak, hanya untuk menunjukkan kedekatan yang sangat luar biasa mengenai Allah. Itulah, ya, gambarannya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Alicia. Terima kasih, Alicia. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini tentang kematian yang kita mungkin manusia ini cenderung
bermusuhan dengan kematian ya. Mau berapapun kematian yang kita lihat, pemakaman, rasa-rasanya kita masih belum siap untuk mati gitu. Dan tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan bahwa kematian atas upah dosa itu sudah digantikan oleh Yesus melalui cerminan yang terjadi pada Abraham dan Ishak. Dan ada satu contoh lagi Pak Pendeta mengenai kematian Habel Pak Pendeta. Boleh mungkin Pak Pendeta jelaskan apa hubungannya kematian Habel dengan kematian Yesus yang sudah dituliskan dari jauh-jauh hari Pak Pendeta, sebelum Yesus memang mati untuk tebus dosa kita manusia Pak Pendeta. Ya, terima kasih Asia. Pertama kali disebutkan kata mati. Ya, itu Kejadian 2 ayat 17. Dan boleh tambah juga ayat 16. Mengenai pohon di dalam taman ini, kata Tuhan, boleh kamu makan semuanya. Kecuali mengenai pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kalau bahasa Indonesianya, pastilah mati. Kan begitu? Itu pertama kali disebutkan kata mati itu, Alicia. Kalau kita menggunakan konkordan, ya, itu dalam bahasa Ibrani-nya kata pastilah mati. Itu bahasa Ibrani-nya itu. Kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, kamu mati dan mati. Nah gitu. Mati dan mati. Nah, itu penting mengetahui itu. Ya, jadi kalau kita nanti kaitkan dengan buku Wahyu pasal 20, ya, ada kematian pertama, mati, kematian kedua. Lalu kematian kedua itu lautan api. Binasa. Jadi itu, ya, jadi kaitannya itu ke situ. Nah, Yesus, itu yang kita sebut maut. Ya, kalau bahasa itunya maut. Ya. Nah sekarang, kalau kita mau bandingkan Habel dengan Yesus, ya. Yang pertama, ya, Habel itu jadi benar, melakukan yang benar karena dia mempersembahkan korban dari binatang atau anak domba, kambing dan domba. Kambing domba kan begitu kita bilang dalam buku Kejadian pasal yang keempat. Itu ya, itu dia itu benar. Makanya disebutkan karena iman Abel mempersembahkan korban dan Allah melihat korbannya itu indah. Jadi itulah jalan kebenaran itu. Ya. Tapi kenapa Kain, bagaimana Kain dia tidak mempersembahkan korban dari kambing domba? Dia mempersembahkan dari buah-buahan, hasil tanaman, kita bilang begitu. Apa hasilnya? Tidak benar dia. Bagaimana kita tahu tidak benar? Karena si Kain itu marahnya luar biasa, bahkan sampai membunuh. Kenapa? Dia tidak mengikuti jalan yang Tuhan kasih tunjuk. Jalan jadi benar, jalan berbuat benar, itu melalui anak domba. Makanya kalau kita refleksikan ini dengan buku Roma pasal 3 ayat yang ke-23, ya. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena kasih karunia, kamu dibenarkan. Kan begitu? Karena domba itu, Kain jadi benar. Nah, Yesuslah domba sesungguhnya, anak domba Allah. Hidupnya itu selalu benar. Kain jadi benar karena anak domba. Yesus hidupnya, dia adalah anak domba Allah itu. Dia benar. Kenapa dia benar? Karena dia tidak pernah mengikuti keinginannya sendiri. Selalu kehendak Bapa. Itu. Nah sekarang bagaimana? Kain tidak bisa jadi benar karena dia menolak jalan itu. Dia aniaya itu si Habel.
Nah, Yesus juga begitu. Orang-orang yang menolak Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Itu bersaudara semuanya. Sama-sama orang Israel. Sama-sama seperti Kain dan Habil itu sama-sama anak Abraham. Salibkan Yesus. Kenapa begitu? Karena mereka menolak yang benar. Itu Yesus. Nah, itu kalau kita kaitkan. Tapi kalau kita bicara mengenai kematian, Yesus waktu datang ke dunia ini bilang, kematian itu tidur. Kematian itu tidur. Namanya tidur pasti bangun. Hanya yang percaya kepada Yesus, bangun, bangkit pada kebangkitan pertama sebelum kedatangan, pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, sebelum masa. Yang tidak percaya, dibangunin juga, tapi setelah masa 1000 tahun, mereka ini menolak, termasuk Kain itu menolak. Makanya bahasa Alkitab mengenai Kain, itu ya, kalau Alicia gunakan konkordan, baca Kain, cerita mengenai Kain. Semua cerita mengenai Kain itu, ya keturunan Kain apa semua, atau orang-orang yang punya sifat Kain itu, binasa. Itu kebalikan daripada Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah kepada akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Itu kebalikannya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kematian Yesus di kayu salib itu, Yesus mengalami maut. Ya, tidak perlu kita mengalami maut, karena kita terima Yesus. Siapa yang terima Yesus, ada Yesus dalam hidupnya, berarti dia ada hidup. Yang tidak ada Yesus, tidak ada hidup. Berarti yang ada kematian, maut. Jadi itu kaitannya. Lalu kita coba aplikasikan ya, bahwa kematian yang kita alami saudara-saudara saat ini, kalau ada anggota keluarga kita ya, yang mati saat ini tapi matinya dalam Tuhan ya, atau kita juga yang sudah mulai tua dan mulai sakit-sakitan, tidak usah takut mengenai kematian yang Yesus sebut tidur. Kenapa? Karena waktu hidup, saya hidup bersama Yesus. Saya hidup di dalam Yesus. Dan Yesus hidup dalam saya. Kalau saya mati, matinya juga dalam Yesus. Wahyu pasal yang ke 14 itu. Ayat yang ke 12 itu. Ya. Berbahagialah orang yang mati. Matinya dalam Tuhan. Dalam Tuhan Yesus. Aku mendengar suara dari surga seperti itu. Sungguh kata Roh. Itu bicara mengenai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang seolah-olah memberikan satu pernyataan. Luar biasa ini orang. Waktu hidup, punya iman kepada Yesus menurut. Waktu mati, sangat dihargai sekali oleh Bapa. Oleh Yesus dan Roh Kudus. Jadi itulah ya. Jadi jangan khawatir karena kematian itu hanya tidur saja. Kan terus terang banyak orang yang sudah tahu ini khotbah tetap aja takut menghadapi kematian. Enggak. Kematian itu bukan bagian daripada kehidupan. Kematian yang disebutkan di sini, yang ditakutkan banyak orang, adalah maut. Itu lawan daripada kehidupan. Tapi buat kita yang dalam Yesus, itu cuma tidur. Yang satu saat akan dibangkitkan. Nah, kalau menggunakan bahasa yang lebih ini lagi ya, bahasa yang sangat sederhana. Ternyata orang yang berbuat dosa seperti Tuhan bilang dalam buku Kejadian pasal 2, ayat yang ke-17, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, artinya kamu melanggar. Kamu tidak menurut. Dan itu artinya, kamu matinya bukan cuma sekali, 2 kali. Mati dan mati, memang betul. Cerita mengenai orang di dalam buku Wahyu. Orang-orang yang masuk ke dalam kematian kedua adalah orang-orang yang memang tidak mau menurut. Tidak mau. Pendeta, saya tidak bisa menurut. Iya, karena kamu tolak Yesus. Yesuslah. Karena Yesus, kamu punya iman. Karena Yesus, kamu menurut. Kuncinya itu di situ. Tapi kalau sampai masuk kepada kematian kedua itu, maut atau neraka itu adalah hasil. Kamu menolak Yesus. Hasilnya adalah tidak menurut. Dan betul-betul Tuhan bilang, kalau kamu tidak menurut, mati kamu bukan cuma sekali, 2 kali. Bagaimana itu pendeta? Sekarang ini saudaraku, banyak orang yang tidak menurut mati. Setelah masa 1000 tahun, dibangkitkan, mati lagi 2 kali. Persis yang buku Kejadian bilang.
Nah, itulah. Ya, sederhana itu begitu. Kemudian menjawab pertanyaan Alicia mengenai apa? Kematian. Mempelajari tentang Yesus dari buku Kejadian, kita juga mempelajari bagaimana kematian Yesus dan kematian kita. Kita juga sangat aplikatif bahwa iman itu kalau dipraktekkan adalah penurutan dan pengorbanan ya Pak Pendeta. Ya, luar biasa pelajaran pekan ini. Bukan cuman gimana kita belajar nubuatan, tapi kita sangat aplikatif, sangat bisa menguatkan iman kita juga ya Pak Pendeta. Dan mungkin ini ada satu segmen terakhir dari buku pelajaran sekolah sahabat kita itu mengenai ular Pak Pendeta. Disebutkan di Kejadian itu ada ular, the serpent ya bahasa Inggrisnya. Atau Musa mungkin menyebutkan ini ular, sang ular gitu ya. Ular yang dia kenal, bukan ular binatang lain, tapi the serpent. Nah, apa yang dilakukan terhadap manusia kita sudah sama-sama tahu pada Adam dan Hawa, dan ini juga muncul di Wahyu, ular. Nah, sebenarnya ini apa Pak Pendeta? Menggambarkan apa? Dan juga peranan ular ini kan terhadap umat Allah disebutkan di Wahyu itu seperti apa? Dan kenapa inline gitu? Ada ular di Kejadian, ada juga ular di Wahyu Pak Pendeta. Terima kasih Alicia. Itulah tadi pentingnya untuk mempelajari penyebutan yang pertama. Di mana pertama kali disebutkan kata ular? Itu mesti begitu. Jadi kalau menafsirkan itu ya, mesti begitu. Di mana pertama kali disebutkan ular? Ternyata di buku Kejadian pasal yang ketiga. Ular di situ binatang yang cerdik, ya? Binatang kok ularnya bisa ngomong ya? Seperti di kartun-kartun. Begitu toh? Kok ularnya bisa ngomong? Ya barangkali ya. Semua pohon dalam taman ini kamu tidak boleh makan. Nah gitu toh? Oh enggak, boleh dimakan. Cuma yang ini tidak boleh. Kalau dimakan ini pegang aja mati. Oh enggak, ini saya pegang. Nggak mati saya. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Kok ular bisa ngomong ya? Kan begitu. Saudaraku yang kekasih ya. Ular di Taman Eden itu ya. Kalau bahasa sekarang dimasuki oleh setan. Dimasuki oleh setan. Setan itu apa? Atau siapa? Setan itu malaikat jahat. Malaikat itu roh. Roh itu roh jahat. Roh setan memasuki. Sampai sekarang kan ada istilah, oh dia kemasukan. Kemasukan setan. Nah, ular ini kemasukan. Jadi yang ngomong itu bukan ular. Tapi apa? Setan. Oh, bagaimana Pak Pendeta bisa tahu itu setan? Enggak dibilang itu setan. Ya, sebetulnya ada perkataan-perkataan yang meragukan firman Allah. Baca terus mengenai ular sampailah kita ke buku Wahyu. Dalam buku Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Terjadi peperangan di surga antara Mikael dan malaikat-malaikatnya dan juga naga, si ular tua dan malaikat-malaikatnya. Naga, si ular tua, setan. Disebutkan situ, setan. Nah, kok ini ada ular? Kenapa ularnya tua? Berarti kalau kita mau terjemahkan buku Wahyu pasal 12 itu, oh berarti ini ular yang dulu, yang menyesatkan Adam dan Hawa. Ular ini dalam buku Wahyu pasal 12 dan 13 menyesatkan seluruh dunia. Waktu zaman Adam dan Hawa cuma 2 orang dunia waktu itu. Cuma 2 orang. Di zaman buku Wahyu dan zaman sekarang banyak orang, makanya disesatkan semua orang. Itu kaitannya. Dan itu juga menjawab pertanyaan, kenapa kok kita tahu itu ular? Setan yang bicara. Karena di buku Wahyu. Namanya juga Wahyu. Dibukakan semuanya itu toh. Dibuka. Wahyu itu kan dia dibuka, saudaraku. Dibuka. Tidak ditutup. Ternyata ular yang dulu itu adalah setan. Artinya dimasuki setan, digunakan setan. Sama seperti buku Wahyu 12, 13 ya. Itu juga ada orang-orang yang digunakan oleh apa? Oleh setan.
kalau kita bicara mengenai ular atau mengenai setan, ya. Ular itu kan dalam buku Kejadian pasal 3 diremukkan kepalanya. Kapan setan diremukkan kepalanya? Dalam buku Ibrani ya disebutkan, ya, kematian Yesus menghancurkan setan. Ada juga ayat yang lain yang menyebutkan ya menghancurkan kepala, ya, setan, kepala ular maksudnya. Jadi itu berkaitan sekali, ya, berkaitan sekali dengan apa kejadian 5, kejadian 3 itu, ya. Ya, dan seterusnya. Jadi itulah ya kaitannya bagaimana, ya. Jadi jangan begini. Naga ini, ya. Naga. Di mana yang lambang naga, ya? Republik Rakyat Cina itu lambangnya naga. Oh, ini berarti naga di sini Cina. Enggak. Itu namanya seperti saya bilang tadi, memasukkan air ke dalam botol. Harusnya dikeluarkan dari botol. Biarkan Alkitab itu berkata. Biarkan Alkitab itu ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Karena naga, ya kalau kita lihat kan naga itu punya kaki, toh. Kan begitu gambar-gambarnya. Dalam buku Kejadian 3 kan dibilang, dengan perutmu kamu berjalan. Oh, berarti dia punya kaki sebelumnya. Tapi tidak ada hubungannya dengan RLC. Tidak ada. Ya, itu bahasa Alkitab. Ya. Ya, itulah. Sampai di situ aja dulu Arsia. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Praven. Terkait juga dengan jawaban tadi Pak Pendeta, yang terakhir ada pertanyaan dari pemirsa online, dari saudara Yakub Beis. Kenapa Tuhan harus berbicara menggunakan nubuatan, simbol-simbol, perumpamaan-perumpamaan? Kenapa Tuhan tidak langsung terus terang saja? Mungkin boleh dijawab Pak Pendeta. Oke. Jadi begini, ya. Satu alasan, ini dalam, kalau menggunakan Wahyu tadi 12 ayat 7, ada peperangan di sorga, ada peperangan di bumi, ya kan? Itu satu. Jadi kalau dalam peperangan itu, ya sekarang aja kalau kita bicara peperangan mesti ada simbol-simbol. Kan gitu. Jadi kalau kita membaca buku Wahyu atau buku Daniel itu kan bicara mengenai peperangan. Ya. Kalau bahasa Alkitabnya, the great controversy. Pertentangan yang baik dan yang jahat. Jadi simbol-simbol itu ya diberitahukan. Ya, diberitahukan kepada umat-umatnya. Ini kalau simbol begini, begini, gitu. Terus yang kedua, ya, saudara-saudara, memang Alkitab ini kan ditulis oleh orang-orang Timur. Bukan orang Barat yang nulis Alkitab itu. Musa itu orang Timur. Semua penulis itu adalah orang Timur. Nah, kalau kita menggunakan bahasanya, orang Asia. Kan begitu. Yerusalem kan itu di Asia, saudaraku. Jadi orang-orang Timur itu memang suka begitu. Kalau ngomong itu nggak direct. Yang direct itu kebanyakan adalah orang Barat. Nah gitu. Kalau kita bicara budaya kita juga kan ada tuh simbol-simbol. Hanya memang ya ada aplikasinya di situ. Kalau kita bicara budaya itu, ini budaya itu yang buat manusia. Manusia itu berdosa. Maka budayanya juga berdosa. Jadi kita harus buat Alkitab itu di atas budaya. Jangan sama atau lebih. Jadi segala sesuatu praktek-praktek budaya atau praktek-praktek simbol yang tidak sesuai dengan prinsip Alkitab, tinggalkan itu. Atau dicari penggantinya. Ya gitu. Itu aja ya jawaban yang sederhana ya, yang boleh menolong kita. Kalau kita mau tambahkan lagi dari pola berpikir, ya memang begitu pola berpikir kita, sehingga akan jadi menarik ya. Tapi juga ada ya begini ya, jangan cuma bilang Alkitab itu penuh simbol. Enggak, dikasih simbol dikasih artinya, gitu mesti jelas juga. Nanti jangan sampai Alkitab itu penuh simbol, kita nggak ngerti. Enggak, semua yang buku Daniel, buku Wahyu itu ada artinya. Iya, ada artinya.
Ada jelas-jelas gitu loh. Jelas-jelasnya, penjelasannya itu ada. Contoh, ya, baca Daniel pasal 2. Mengenai patung-patung itu. Ya kan, patung emas, perak, perunggu, besi. Ya kan begitu. Lalu besi bercampur tanah liat. Ada artinya itu. Itu 10 hukum Tuhan. Itu jelas-jelas itu 10 hukum Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu tidak simbol itu. Ya, jangan buat patung untuk disembah. Itu tidak simbol itu. Jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu tidak simbol itu. Jadi jangan cuma pikiran, wah kita akhirnya, kalau begitu akhirnya nggak ngerti itu. Udah paling enak itu. Maksudnya setan tuh paling senang kalau orang bilang saya nggak ngerti itu. Firman Tuhan itu dalam buku Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hanya orang-orang yang mau dan rajin membaca kita. Dia mengerti. Jadi bukan sebabnya, saudara-saudara, ini salah satu wadah ya, Hope Channel ini. Ya, Hope Channel ini menolong saudara dan saya ya dengan narasumber yang berbeda-beda, dengan buku yang sama, belajar supaya kita ngerti. Kalau ngerti seperti yang Yesus bilang dalam Matius pasal 13, mengerti, dia itu jatuh di tanah yang subur, berbuah, saudaraku. Berbuahnya itu adalah oleh karena kita mengerti, iman kita jadi timbul. Buahnya adalah buah Roh Kudus. Kalau cuma mengerti aja, cuma di sini, saudaraku, saya cuma bilang kurang lengkap lah itu. Jangan jadi orang Kristen yang cuma ngerti di sini tapi nggak ada kelakuannya, nggak berubah. Bisa berubah karena firman yang kita pelajari. Itulah saudaraku ya. Alicia, terima kasih ya sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk jawabannya. Puji Tuhan untuk pelajaran 2 dari triwulan kedua ini ya Pak Pendeta ya. Kita sudah sampai pada penghujung sesi, dan mungkin Pak Pendeta boleh menyampaikan kesimpulan tentang pelajaran kita pekan ini Pak Pendeta. Iya ya, jadi tadi saya memang ada singgung bahwa Alkitab itu ya ada perjanjian lama, Alkitab itu bahasa aslinya di perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Ada juga bahasa Arami tapi tidak banyak. Kalau perjanjian baru bahasa aslinya itu adalah bahasa Yunani. Lalu Alkitab itu diterjemahkan. Buat kita yang sekarang ini ya, diterjemahkan. Kalau di Indonesia ada terjemahan lama, terjemahan baru, ada juga bahasa Indonesia sehari-hari. Kenapa begitu? Karena pada waktu menerjemahkan ya, itu seperti menafsir. Menerjemahkan satu kata ya di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, bahasa kita itu tidak bisa menerangkan secara sempurna. Oleh sebabnya kita lihat bandingkan variasi satu dengan yang lain. Tidak perlu juga saudara mengerti bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani. Kalau ngerti juga itu plus, nggak apa-apa. Plus aja. Nggak ngerti juga, baca aja, bandingkan. Pasti tidak salah. Apalagi saudara sekarang kalau di Google toh, coba saudara bandingkan. Ya, bandingkan. Misalnya saudara ketik, ya, Lukas 23 ayat 54 sampai Lukas 24 ayat 1. Terjemahan lamanya bilang apa, terjemahan barunya bilang apa, bahasa Indonesia bilang apa. Pasti ngerti itu semua. Biarkan Alkitab itu menerjemahkan dirinya sendiri. Nggak akan salah. Biarkan Alkitab itu menafsirkan dirinya. Nggak akan salah. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menuntun. Semua penulis, baik lama maupun baru, penyanyi baru. Dan kita yang perlu mempelajarinya. Kalau lain kali membaca Alkitab pun ya, apalagi yang mau berkhotbah, apa, di mana kata pertama disebutkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, ya. Sampaikan ini di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk pelajaran yang telah kabarkan kepada pemirsa Hope Channel Indonesia, dan kiranya ini boleh menolong kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Pak Pendeta boleh tutup di dalam doa. Oke. Bapa kami dalam sorga, kami mengucapkan syukur dan banyak terima kasih atas kesempatan kami boleh berada di tempat ini
mendengarkan, menjawab pertanyaan, menerangkan. Waktu juga akhirnya Bapa yang harus memisahkan satu dengan yang lain. Namun kami percaya Roh Tuhan yang mengilhami para nabi dan para rasul. Roh Tuhan juga yang akan menerangi kami semua. Sehingga firman Tuhan yang kami pelajari hari ini menolong kami untuk mempelajari Alkitab. Terlebih mempelajari nubuatan. Kami sangat berterima kasih sekali Tuhan karena kami boleh mengerti hubungan cerita mengenai Ishak, Abraham, dan Yesus Kristus. Mengenai Abel dan Yesus Kristus. Mengenai kematian. Sungguh luar biasa, Roh Kudus yang telah mengilhami kami dapat melihat benang-benang merah. Sehingga kami boleh dipuaskan. Dan kami boleh digerakkan untuk mempelajari Alkitab dengan penuh kerajinan. Berkati para pemirsa ya Tuhan yang masih punya pertanyaan. Biar Roh Tuhan akan selalu menuntun mereka. Bukan hanya untuk sekedar mengetahui. Tapi firman itu menjadi daging dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku, menjadi terang. Karena Yesuslah yang telah menyelamatkan kami semua. Dan Yesus mau kami tinggal di dalam Dia, dan Dia dalam kami melalui Roh. Berkati kami semua ya Bapa. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus yang indah kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Pendeta Praban atas kesempatan, atas semua materi yang sudah diberikan